Oke, halo, selamat datang kembali bagi para pendengar kami. Gue udah balik lagi nih. Iya, ada dia lagi. Kita hari ini kedatangan tamu spesial nih, pakai baju biru lagi. Ya minggu lalu juga biru juga ya? Nggak tahu, saya nggak ada Iya. minggu lalu. Wah iya, jadi kita hari ini lagi kedatangan ibu-ibu warna biru. Lagi, tapi nggak kalah spesial guys dari yang sebelumnya guys. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Nama saya Inocentus Carlos, biasa dipanggil Carlos. Wah, tumben dia bener ya. Iya, udah kebanyakan panggilan. Iya, udah takut ini ya, takut identity crisis. Benar, takut krisis identitas. Iya, takut. Ya itu bahasa Indonesianya guys. Sorry, bule. Nah, kita hari ini kedatangan tamu-tamu ibu-ibu ini yang pakai, ya kalau kakak saya, yang pakai baju warna Biru muda. Nah, boleh diperkenalkan mungkin dari siapa dulu? Bu Ketua. Oh, dari ketuanya dulu boleh, silahkan. Shalom, salam sehat. Saya Anastasia Sri Handayani sebagai Ketua Santa Monica Cabang Jatiwaringin. Halo, selamat sih. Halo ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Imelda. Saya di PWK Santa Monica sebagai bendahara. Tenang aja ya. Ini kita nggak lagi ujian kok kita. Nggak kayak sidang skripsi. Iya. Ya, ibu siapa boleh diulang sebentar? Ibu siapa boleh diulang? Imelda. Oh, Ibu Imelda. Oke. Halo, shalom. Saya Ibu Yeni Ruminta. Saya sebagai anggota di PWK Santa Monica Liwagung. Oke. Baik. Halo, Ibu dulu. Barengan. Borok. Halo, shalom. Saya dengan Vera Hak sebagai wakil dari PWK Santa Monica Leo Agung. Shalom semuanya, saya Anastasia Sandiwan sebagai seksi liturgi dalam PWK. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kalian masih ingin udah lupa tadi yang kenalan siapa aja, ulangin aja ya. Iya. Kalian Tapi udah ada kisi-kisinya. Kita ngundang Seven udah ada kisi-kisinya. iya, udah ada kisi-kisinya nih. Tadi udah disebutin. dari ketuanya, Ketua mana, wakil mana, mana. seksi dari mana. Oke, Kita langsung aja. kita langsung aja. Jadi ini kita kedatangan dari ibu-ibu dari PWK Santa Monica ya, cabang Lewagung. Ya. Ya. Nah, kepanjangannya itu apa sih kayak PWK Santa Monica tuh panjangannya apa gitu? Kepanjangan PWK ya, maksudnya P itu perhimpunan, W itu warakawuri, K-nya Katolik. Jadi PWK itu adalah Perhimpunan Warakawuri Katolik Santa Monica. Nah, Warakawuri itu sebetulnya dulu tuh sering dipakai oleh angkatan yang menggunakan kata Warakawuri karena dia adalah Warakawuri itu istri yang sudah tidak mempunyai suami karena suaminya meninggal. Nah, sebetulnya nama lainnya adalah janda. Tapi konotasi janda itu kan kurang enak didengar, jadi lebih enak disebut warakawuri. Oke lah, silakan. Warakawuri. Lu mau ke situ doang ya. Perhimpunan Warakawuri Katolik Santa Monica. Itu kepanjangannya. Sekarang kita langsung tanya aja ya, mungkin sejarah singkatnya. Ya, terus Perkembangan pembentukan PWK sendiri sama sejarah terbentuknya, perkembangannya di Indonesia dan di Lewagung juga gitu. Iya. Silakan. Terima kasih. Terbentuknya PWK Santa Monica pada awalnya diprakarsai oleh Ibu Angela Maria Rena Karim yang dari Paroki Tebet. Berangkat dari beliau yang suaminya sudah dipanggil Tuhan, beliau ingin berbuat sesuatu untuk para istri yang ditinggalkan suaminya. Karena banyak juga yang datang kepada Ibu Rena Karim, biasa disebut begitu, untuk
curhat gitu, memohon dukungannya, sehingga beliau ingin berbuat sesuatu. Keinginan beliau itu kemudian dibawa dalam retret di Jawa Tengah dan doa 100 hari untuk meyakinkan beliau untuk membentuk dalam suatu wadah, yaitu Perhimpunan Warakawuri Katolik Santa Monica. Kemudian beliau meminta restu kepada pastor paroki di Tebet dan mengumpulkan pada waktu itu mula-mula hanya 9 orang. Kemudian lama-lama menjadi banyak, dan pada tanggal 12 Juni 1982 beliau memberanikan diri untuk meresmikan PWK Santa Monica yang diberkati pada waktu itu oleh pastor paroki Tebet, yaitu Pastor Skipen OFM. Kemudian wadah itu langsung di bawah lindungan KAJ yang pada waktu itu uskupnya adalah Monsinyur Leo Sukoto SJ. Setelah beberapa tahun semakin pesat, lalu berkembang sampai ke paroki-paroki lain dan bahkan di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang ini di Indonesia sudah terdapat 20 koordinator cabang keuskupan maupun keuskupan agung. Dan di Keuskupan Agung Jakarta sudah terdapat 43 cabang. Nah, dan untuk Santo Leo Agung atau Paroki Jatiwaringin ini adalah cabang yang ke-41. Nah, untuk selanjutnya mengenai Paroki Leo Agung mungkin Ibu bisa menjelaskan. PWK Santa Monica Leo Agung itu terbentuk pada awalnya terdiri dari 20 warakawuri yang berkumpul pada tahun 2008. Kemudian berkembang dan akhirnya pada 16 Januari tahun 2010 dilantik oleh Ibu Rena Karim yang dilaksanakan dalam misa yang dipersembahkan oleh Romo Bartolomeus Otto Kellen CSSR selaku moderator, yang ketuanya pada saat itu dan sampai sekarang adalah Ibu Anastasia Srihandayani. Demikian saya tambahkan sedikit. Jadi di Leo Agungnya ini loh, nggak ngantuk kan lo? Kagak. Oh, kirain. Jadi Los, di gereja kita itu PWK Santa Monica udah ada tahun 2008. 2010. 2010. 2010. Tadi 2008. Diresmikan. Oh, diresmikan. 2010, tetapi mulai ada tahun 2008 sudah ada. Iya. Berarti 2010. Bener dong, maksudnya tadi denger 2008. Iya benar. Yang lu denger setengah-setengah ya. Iya. Mungkin saya bisa menambahkan, Mas. Boleh, Bu. Jadi pada waktu belum terbentuk itu, kami sering dihubungi gitu sama Suster Mariana waktu itu dan Pastor itu Bartolomeus Otto Kellen yang sering disebut Romo Meus itu bolak-balik, dan ada beberapa ibu dan bapak-bapak juga yang ayo membentuk Santa Monica gitu. Mula-mula kita juga masih enggak itu masih muda, males ya gitu ya. Tapi kemudian terus dengan dorongan dari Romo, suster, jadi kami juga terus mengumpulkan
itu. Terus pada setiap bulan gitu kita berkumpul, saling berbagi ini pengalaman begitu. Saya tambahkan. Sehingga tahun 2010 kami memberanikan untuk dilantik. Terima kasih. Yang lantik siapa, Bos? Romeus. Bukan. Bukan. Oh, Bisa. Ibu Rinar Karim. oh, yang tadi tuh. Karim tuh. Dipimpinnya oleh Romo Meus. Romo Meus itu sebagai moderator. Oh, moderator. Oh. Itulah. Karena kenapa di hari ini? Banyak banget nama. Oke, kita lanjut ya. Tujuannya pembentukan, tujuan pembentukan PWK Santa Monica itu apa? Tadi selain ini kan selain sharing-sharing gitu Iya. kan, tujuan lainnya gitu. Tujuan pembentukan PBK Santa Monica mempersatukan para warakawuri Katolik di Indonesia untuk bisa saling memberi dukungan, bantuan secara moral maupun material. Dan yang kedua, meningkatkan peran warakawuri di masyarakat, juga membantu meningkatkan dan memajukan kesejahteraan para anggotanya secara rohani, serta pendidikan, keterampilan, pengetahuan juga, dan yang lain lagi memberikan pelayanan bagi sesama. Itu kira-kira. Kok silent moment nih kita nih. Iya, kaget gua. Kaget gua. Kirain masih terus ya. Iya, kirain. Iya. Berat. Gue jadi bingung sendiri. Iya. Gue gak connect, guys. Mohon maaf nih, guys. Gue gak connect. Jadi tadi ada 3 ya, Mempersatukan. betul ya? Ada 3. Ada 3. Jadi lebih intinya tuh lebih ke menaungi ibu-ibu warakawuri ini gitu ya. Iya. Agar bisa saling memberi dukungan. Iya, untuk memberi support satu sama lain Satu juga sama gitu. lain. Secara moral maupun material. Nah, langsung aja kita ke selanjutnya. Tapi ada lagi. Dong deh. Gue bingung. Gue tadi kaget ada kabar dari bulan gitu kan. Iya. Gak kedengeran. Nah, apa saja pedoman yang selalu menjadi rujukan dalam menjalankan organisasi PWK Santa Monica gitu. Ini visi misi gitu ya maksudnya. Memberikan pelayanan kepada ibu-ibu yang berbeban berat, terutama yang baru ditinggal suami, agar mereka tidak merasa kesepian, sedih, ya istilahnya memberi hiburan lah, sharing-sharing, jenguk mereka, menghibur mereka, melayat orang sakit, melayat orang yang sudah meninggal, menjenguk orang yang sakit, salah satunya kegiatannya juga begitu. Berarti sebenarnya lebih ke bentuk support. Kalau Iya, bahasa bentuk bahasa supportnya. gaulnya girls support girls gitu. Girl power. Girls squad aja. Oke. Kita sekarang tanya syaratnya. Syaratnya apa untuk masuk ke PWK Santa Monica? Yang pasti Yang pasti kan warakawuri. Itu pasti itu. Pasti ya. Pasti Katolik. itu. Oh, Katolik juga. Iya. ada batasan umur gitu Iya, kan iya. mungkin ada. Ya, syaratnya untuk masuk PWK Santa Monica sepertinya nggak susah sih. Menjalaninya yang susah. Iya. Ya itu ya yang pertama kan istri yang sudah ditinggal suami meninggal ya. Dan beragama Katolik. Nah, terus yang kedua istri yang ditinggal suami atau bercerai gitu. Berpisah dari suaminya dan beragama Katolik. Yang kedua, itu yang ketiga, istri non Katolik tapi suaminya beragama Katolik. Dan yang keempat, wanita yang belum menikah pada usia 40 tahun dan beragama Katolik. Mungkin itu, dan simpatisan beragama Katolik yang aktif membantu PWK Santa Monica.
Mungkin itu ya persyaratannya. Ya susah ya. Gampang. Saya bisa menambahkan mungkin Boleh, 40 boleh, tahun sekali. ke atas. Iya, 40 tahun ke atas. Jadi yang belum menikah selama 40 Ya, tahun untuk ke atas. perempuan yang belum menikah tapi di atas 40 tahun Iya. Iya, di atas 40. Kan beragama Katolik. Pokoknya semuanya. harus beragama Katolik. Iya. Iya, betul. Atau suaminya yang Katolik. Iya. Iya. Gitu. Betul. Mudeng sekarang, mudeng. Iya. Udah mulai panas ya, udah mulai panas kupingnya. Kayak mesin diesel gitu kan. Dari tahun 2010 sampai sekarang berapa sih jumlah anggota PWK gitu sekarang? Berjumlah di Santo Leo Agung ya, PWK Santo Leo Agung ada 20 sekarang ya. Sekarang mungkin lebih ya. Sekarang ini 80 bisa. lebih. Oh, total semuanya. Itu Iya, yang terdaftar 80. ya. Iya. Mungkin ya ada juga sih yang belum mendaftar. Belum Iya. mendaftar. Saya mungkin bisa sedikit nambahin ya. Mungkin begini. Pertama, mereka mungkin belum mengenal dengan adanya PWK. Yang kedua, ada kecenderungan orang seolah-olah kalau masuk di situ tuh kok kayaknya kita udah merasa yang apa ya, kayak yang Negatif gitu. iya negatif banget. sekali tadi kan konotasinya. Jadi banyak orang juga yang masih belum mau lah dianggap bahwa Ragu. dia janda ya gitu. Nah ini yang kadang-kadang, padahal kalau untuk saya pribadi itu saya sih bangga ya menjadi seorang janda. Artinya apa? Saya sudah dipercaya, saya bisa mempunyai anak dan menikah. Tapi setiap orang kan persepsinya berbeda. Iya, betul. Jadi kita harus memahami hal itu. Nah, itu yang kelihatan. Lalu mereka juga mungkin melihat bahwa aduh, ibu-ibunya kok kayaknya kurang bagaimana. Nah, seperti itu. Kita kan nggak tahu ya, karena pendapat orang macam-macam. Nah, yang jelas sih kalau kita sendiri di Santa Monica itu banyak kegiatannya seperti tadi sudah dibicarakan ya kan, bagaimana. Kemudian juga tujuannya udah jelas. Nah, jadi biar kayak begini nih, Santa Monica kayak gini, ngomong-ngomong seperti ini. Banyak orang dari Santa Monica yang ada di kategori yang lain. Itu banyak sekali. Itu banyak yang di PDKK, banyak yang di Legio, juga banyak yang ada di di Ekoenzim, ada juga yang di WK, ada. Jadi kita bisa masuk ke berbagai kategorian, tetapi mereka tidak bisa karena satu syaratnya. Nah, syaratnya ini kan mungkin semua orang belum mau dong ya. Siapa sih? Pasti mereka kan inginnya sampai seumur hidup bersama-sama. Itu pasti kalian juga maunya kayak gitu, ya kan? Gitu. Tapi kita nggak tahu kan tentang misteri hidup itu. Nah, ini yang perlu dipikirkan gitu, dan orang mungkin juga ya. Saya boleh nanya ya, mungkin pertanyaannya nggak Pertanyaan bodoh ya. ya, pertanyaan bodoh nih. Mohon maaf nih. Jadi gini, misalnya kasusnya begini. Ada seorang ibu-ibu yang Warakori. ya itu udah ditinggal sama suaminya. Dia ikut Santa Monica, terus dia misalnya menikah lagi gitu. ketemu Itu dia jodohnya lagi. Iya, ketemu jodoh lagi gitu. Nggak masalah. Siapa tahu nanti di antara kita juga ada yang menikah, nggak masalah, ya kan? Itu pilihan Rayunya. hidup. Lalu apakah dia masih termasuk Santa Monica? Ya sudah enggak dong. Iya. Iya, Di kick out dia. Left group. Group dia. Nah, ini kalau di keuskupan memang Santa Monica, karena pertama itu adalah Santa Monica, orang kenalnya Santa Monica. Itu memang usianya sudah sepuh-sepuh, karena yang usianya di bawah itu mereka ada namanya single parent. Itu, dan itu kegiatannya berbeda dengan kita. Mereka masih istilahnya bisa lari ke sana ke sini. Seperti itu. Berarti ada lagi yang kayak ibu-ibu Warakori tapi di umur masih muda gitu. Ada komunitasnya lagi. Ada, ya. Tapi sampai sejauh ini saya tidak tahu ya kegiatan mereka karena kita Tapi lepas. apakah itu masih bisa join ke PWK itu? Begini, saya pernah mengikuti di sana. Ketika sampai di sana kita udah nyanyi dan itu suasananya itu memang mereka joget-joget segala macam dan itu memang energik sekali, ya. Tetapi lalu diumumkan
maaf ibu-ibu yang usianya sudah di atas 60 itu ikutnya di Santa Monica itu. Jadi seperti saya sudah nggak bisa ikut lagi. Jadi gitu. syarat untuk maksud saya kan kalau misalnya kembali lagi kita ke syarat ya masuk ya itu ada yang di atas 40 gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya udah masih 25 atau 20 atau 30 deh. Iya 30. Masih 30 tahun tapi sudah ditinggal suaminya, tetap bisa masuk Santa Bisa, Monica. Bisa ya? Itu ada kok dari tapi dengan kemauan sendiri. Biasanya berat. yang masih muda itu kan nggak mau ya gitu ya, Oh, karena masih sibuk bekerja atau apa gitu. Tapi ada yang Join. memberanikan diri untuk masuk dan aktif gitu. Iya. Mungkin bisa saya tambahin, mungkin kalau Carlos sama Brandon ingin menjadi simpatisan masuk sih enggak bisa kan tadi itu aja. Iya. Semuanya cewek cuy. Oh iya. Maaf nih. Iya, ingin menjadi simpatisan itu kan tidak harus perempuan, ya kan? Dalam artian dia akan ikut membantu kegiatan apa yang perlu dibantu, silahkan, misalkan seperti itu. Dan kami sangat mendukung sekali sih. Setuju. Oh itu yang teriak salah satu simpatisan. Iya nggak mungkin kalau udah join nggak bisa. Kegiatannya apa aja sih dari PWK Santa Monica di Leo Agung? Kegiatan PWK Santa Monica di Leo Agung itu sebelum pandemi ya. Oh iya. Kita banyak sih kegiatannya, ada pertemuan setiap bulanan. Setiap bulan itu di Sabtu minggu keempat itu kita mengadakan doa-doa, sharing kitab suci, doa rosario, dan kita dalam pertemuan kita berbagi pengalaman untuk saling menguatkan satu sama lain. Di samping itu kita juga mengadakan latihan core, mengunjungi orang sakit dan menjenguk orang sakit, serta kita mengadakan ziarek yang diadakan baik dari cabang maupun dari Korcap. Koordinator cabang iya. Retret dan rekoleksi itu termasuk bersama-sama dengan Korcap kita. Jadi ya banyak kegiatannya gitu kita untuk PWK Santa Monica ini bisa bergabung dengan baik di cabang maupun Korcap. Mungkin begitu. Ada kegiatan-kegiatan yang dan ada juga gitu ya. Edukasi dan kesehatan. Nah kalau edukasinya itu kita mengadakan seminar kesehatan untuk mencegah Alzheimer dan pemeriksaan hipertensi, jantung, terus pemeriksaan kesehatan untuk kolesterol, gula darah yang tentunya buat ya lansia kan yang sangat penting ya kesehatan itu. Dan juga diadakan senam kesegaran bugar untuk ibu-ibu lansia. Dan untuk kita mengadakan juga seminar dari luar, bekerja sama dengan rumah sakit seperti di Rumah Sakit St. Carolus kita pernah kerjasama mendatangkan pembicara dari Rumah Sakit Carolus, dan senam cikung. Senam cikung. Iya. Boleh ditampilkan? Bisa ya. Senam cikung. Tapi saya sendiri belum pernah ikut ibu-ibu yang dulu kita ada seminar tentang itu senam cikung itu pengobatan terus cara-cara untuk mencegah penyakit, terus mengadakan senam cikung setiap seminggu sekali di gereja lama kita. Itu kita juga kerjasama dengan ada siapa saja boleh ikut gitu, ada tenaga pengajarnya gitu sih. Mungkin juga ya banyak kegiatan yang lain juga pada waktu sebelum pandemi. Tapi kalau yang sekarang yang ingin dijalani atau kedepannya sedang dijalani ada sudah pandemi yang ya. sesudah pandemi. Ya,
Ada sih selama pandemi ya semua pakai Zoom ya, karena kita nggak boleh terlalu bertatap muka itu. Jadi semua kegiatannya dengan Zoom. Nah, dengan menggunakan Zoom ini kita tetap sih ada yang spiritual ya, seperti ya kita orang Katolik lah, kita tahu ya. Nah, ini kita juga mengikuti program dari Korcap. Jadi misalnya ada Rosario, kemudian masa Prapaskah, masa Advent, lalu kemudian ada Natal bersama, semua melalui Zoom. Kita ikuti itu, tetapi bukan hanya spiritual, kita ikut juga kegiatan lain, itu seperti waktu itu mengadakan Zoom dengan membuat sabun dan lilin dengan memanfaatkan minyak jelantah, lalu membuat ekoenzim. Nah, itu dilakukan dengan ibu-ibu yang bekerja sama tentunya dengan kategori lain ya. Di sini dalam hal ini dengan WKRI. Tadi kan saya juga sudah mengatakan bahwa orang yang dari Santa Monica ini menyebar ke kategori lain. Jadi ya itulah namanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk Santa Monica. Itu yang dilakukan. Oke, mungkin setelah kita tanya kegiatannya, kita tanya kali ada cerita lucu nggak? Iya, selama cerita yang menarik, hal-hal unik gitu ya. Hal-hal unik gitu. Nah, mungkin ada itu. Ada. Boleh. Iya. Silakan. Namanya kita mengumpulkan ibu-ibu sudah sepuh-sepuh ya, gitu kan. Mungkin Bu Yeni itu bisa ada. Ya, kita pernah mengadakan acara untuk Jarek sama wisata kita kan Bu Bambang itu Bu Ibu Ketua, kita pakai WA grup, siapa yang mau ikut yang berkenan. Baru 1 jam itu udah 30 orang, jadi yang lain tanya, Bu kita boleh ikut nggak? Udah full, karena mobilnya kan hanya 30. Tambahin dong Bu, cari bus yang gede lagi 40. Belum setengah jam udah habis. Terus kita bilang ya udah kita pergi. Nanti Bu Ketua bilang nanti jam 6 sudah ada di gereja. Kita datang kan setengah 6, maksudnya di bus. Kita lihat sudah ada hampir separuh itu ibu-ibu di bus. Kita bilang datanglah jam 3, jam 4. Semangat. Saya sampai bingung, waduh terus. Nah udah kita pergi jalan-jalan kan. Itu yang namanya ibu-ibu nggak putus-putusnya berdoa, bernyanyi, terus baca pendalaman kitab suci juga, terus mereka bersama-sama ini mendengarkan ada ibu-ibu kita juga yang membawa firman. Nah, sampai di sana kita suruh tidur kan berenang. Nah, nanti bangun ya Bu, besok pagi jam 6 kita pergi ke satu tempat. Kita taruh kan mereka di hotel yang ada kolam renangnya di depannya, air panas. Kita bilang bangun jam 6 Bu ya. Jam 4 saya bangun udah kecipak. Bu nanti sakit, saya sehat. Bayangin, umur 80 tahun, umur 75 itu jalan. Seneng sampai mereka pulang. Ini di tengah jalan belum selesai, tanya lagi, Ibu Ketua kapan lagi kita pergi? Balik aja belum ya? Itu belum pulang. Baru naik udah bilang, Ibu, kapan kita jalan-jalan lagi? Nah ini sekarang udah di ojok-ojok, Bu ayo jalan, Bu ayo jalan. Nah itulah namanya kegiatan kita ya. Apalagi kita sudah sepuh-sepuh gitu ya, kita harus hati-hati. Jadi kalau turun dari mobil itu harus satu-satu saya pegangin. Kenapa? Kalau kecengklak terus yang repot siapa? Ibu Ketua yang repot. Jadi tiap satu-satu kita turun pegangin sama kenek depan, saya belakang gitu pegangin. Rata-rata umurnya di atas 60. Ya kita mesti jaga ya, tapi mereka seneng gitu loh. Iya. Nah, yang penting jiwanya jiwa muda gitu. Nah ya. itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita kalau kita jalan-jalan adalah yang remaja yang bisa membantu. Carlos sedia deh. Selama jalan-jalan Bagas terus. Iya. Selama jalan-jalan ayo. Selama jalan-jalan ayo. Jadi guide ya. Jadi guide gitu. Ya, Dia mungkin jago, Bu Bambang ada nambahin.
Dia jago ngangkat koper dia. Biasa jadi porter. Ya, mungkin ada yang mau nambah lagi Ibu? Ya mungkin cerita yang lain mungkin. Ya itu kan keseruan dari ibu-ibu ya, haus akan apa ya, mungkin di rumah jenuh, jadi kepengennya kan juga refreshing. Iya, refreshing gitu tuh paling menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau bertemu dengan ibu-ibu yang senasib dan seperjuangan. Gitu aja, Mas. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin kita tanya dulu hambatan yang ada selama menjadi PWK ya Santa Monica di Leagung. Kalau hambatannya itu yang kan ini ibu-ibu udah sepuh-sepuh ya. Jadi kalau mau dapat tugas kor misalnya sore atau tugas tatip gitu sore itu kadang-kadang transportasinya itu kan susah ya. Malam-malam gitu cari kendaraan susah, mata juga sudah kurang jelas gitu. Terus ya kami ini kan harus berdiri sendiri. Jadi kalau ada tugas-tugas kalau sore suka susah, kita suka transportasi. Kemudian juga pada masa pandemi begini ini banyak ibu-ibu yang banyak juga yang nggak bisa Zoom gitu ya. Itu jadi mereka ya kalau BA semuanya bisa ya, tapi sekarang juga sudah banyak juga sih kemajuan yang bisa Zoom gitu. Tapi masih ada ibu-ibu yang masih baru udah mau mulai Zoom, ini gimana. Mungkin bisa menambahkan ibu yang lain. Ya mungkin memang pengaruh dari Zoom itu ya, karena ibu-ibu Santa Monica tuh tidak semuanya tinggal, anak-anak tinggal di situ, tidak, ada yang sendiri. Kebetulan juga mungkin dia memang tidak mengerti cara menggunakannya ya, istilah sekarang kan gaptek. Sementara kan anak-anak canggih-canggih. Lalu ada juga yang kalau ada cucunya saya bisa Bu, karena yang ngurusin cucu, nah, dia tinggal menggunakannya. Lalu pernah kejadian juga begini, ketika Zoom tiba-tiba langsung kresek gitu kan, denger yang ngomong anaknya gitu, yang ini udah dipasang. Wah, jadi kita yang lagi serius gitu. Mic-nya nyala ya. Iya, denger itu. Dan kebetulan waktu itu pernah lagi misa dengan Romo. Terus dikasih tahu sama hostnya, tolong ibu-ibu udah dimatikan dulu. Ada yang ngomong gimana matiinnya, wong megang juga nggak ngerti. Dan itu kan kedengeran ya, dengan berbicara gini kan kedengeran. Nah itulah, tapi untuk saya itu namanya dinamika ya. Dinamika karena kita hidup kan dari beberapa zaman yang saat ini kita HP itu nomor satu. Kalau dulu kita nggak pakai HP nggak apa-apa, dulu selalu orang yang penting kita bawa dompet. Kalau sekarang lain, kita bawa HP kemana-mana. Contoh waktu itu pertama-tama ya harus daftar bela rasa, itu mereka bingung gimana caranya gitu. Saya pernah sempat mengajari seorang ibu, baru diajarin gini, udah tolong Mbak sekarang coba diteken itu tadi apa passwordnya gitu. Apa ya tadi, aduh saya kan nggak lihat ya, dia buat sendiri. Terus udah deh nggak usah deh, ya udah kalau kayak gitu nanti lain kali. Udah deh saya pulang aja deh, nanti di rumah aja saya gitu. Nah seperti itu contoh-contohnya. Jadi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa juga kalau udah sampai di situ, sehingga kegiatannya terhambat dengan adanya itu. Jadi lebih ke teknologi. Iya. Iya. Mungkin jalan-jalan nextnya ini kali pembelajaran teknologi kan. Iya, betul. Cara menggunakan Zoom gitu. Cara menggunakan Zoom gitu kan. Itu tawaran menarik. Mungkin bisa dari yang muda-muda. Nah, itu Zoom-nya jago tuh. Oh iya, itu tuh. Cuman belajarnya mesti sabar ya. Yang memberi pelajaran harus ya namanya lansia udah gaptek gitu. Oh iya. Oke. Oke. Last question. Nice. Jadi setelah tadi mendengar beberapa hambatan, pengen nanya lagi nih, harapan dari PWK gitu.
harapan kedepannya dari PWK Santa Leo Agung. Harapan dari PWK Santa Monica Leo Agung yaitu kita ingin semoga bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Sekarang ini kan ibu-ibu PWK Santa Monica Leo Agung ada 5 yang ikut UMKM untuk kuliner dan kerajinan, dan kita juga berharap itu bertambah ya yang mengikuti UMKM, dan kita berusaha untuk semakin meneguhkan iman satu sama lain sesama teman-teman PWK Santa Monica, agar kita semakin bisa bijaksana, iman kita semakin bertumbuh, dan juga kita semakin kompak, saling mendukung satu sama lain, dan kita juga saling menghibur agar kita tidak merasa kesepian. Dan keinginan dari PWK Santa Monica Santo Leo Agung, anggotanya semakin bertumbuh. Banyak kan yang belum mendaftar, mungkin kita bisa ibu ketuanya bisa menghimbau ya untuk mengajak, karena kan selama ini mungkin ada yang masih belum mengerti mungkin gimana cara untuk bisa masuk ke dalam anggota PWK Santa Monica Leo Agung, yang mungkin bisa melalui ketua lingkungan kita bisa minta tolong, dan juga memberikan ibu-ibunya memberikan data gitu, jadi agar bisa kita saling memberikan bantuannya untuk kedepannya gitu. Mungkin itu ya. Ya, jadi untuk para ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya, jika ingin khususnya Paroki Santo Leo Agung. Paroki Santo Leo Agung, kalau misalnya ntar kalau itu nonton banyak, semuanya datang sini gimana? Kan kita udah keren ya. sorry. Khususnya Leo Agung, khususnya Paroki Santo Leo Agung, silahkan kalian menghubungi ketua lingkungan untuk memberikan data diri, dan jika ingin mendaftar ya guys, Nggak usah malu. Iya, nggak usah malu. Kalau misalnya mau mendaftar, silahkan ke ketua lingkungan masing-masing ya. Iya. Atau kepada anggota-anggota. Oke, ada anggota-anggota. Mungkin ibu mau memberikan himbauan lain? Ajakan buat. Iya, bagi yang memenuhi syarat tentunya kami sangat mengharapkan untuk bisa bergabung dengan kami untuk saling menguatkan gitu. Mari. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya. Untuk harapannya adalah tadi kan hambatannya kalau tugas pagi dan sore itu kan kesulitan. Mungkin harapannya adalah ya kalau bisa jangan dapat tugas pagi dengan sore itu. Iya, karena ya itu tadi mungkin mau pakai Grab, nah itu kan susah gitu ya, susah untuk mencarinya. Jadi ya lebih baik sih, karena kita pernah ya Bu ya dapat tugas doa rosario itu 2 kali dan pagi itu yang jam 6, berarti kan kita harus datang setengah 6, artinya berangkat dari rumah. Nah itu merupakan suatu hambatan. Lalu ya harapannya ya itu janganlah, tapi ini kan kebijakan dari pengurus-pengurus paroki ya. Mohon didengar. Mohon didengar. Iya. Curahan hati ibu-ibu Warakauri. Kita soalnya nggak bisa melakukan apa-apa dalam bidang itu ya. Kami hanya bisa mendengar. Hanya bisa menyampaikan. Iya, itu juga. Sepertinya ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Cukup. Mungkin kita sudah ya, waktunya udah ya. Oke, mungkin sekarang kita waktunya closing. Kita Terima kasih dulu. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya, buat dari Terima kasih juga. PWK Santa Monica, Iya. buat penonton juga kita. Terima kasih udah menonton. Dan mohon maaf kalau misalnya kita punya salah kata atau ada kata-kata yang tidak Pas di hati. Mungkin jangan lupa subscribe, like, comment, views. Nonton. Ya pasti nonton sih kalau misalnya ada subscribe, like, nonton pasti sih. Jangan lupa subscribe, like,
share, komen. Ya gitulah pokoknya semuanya Iya, gitulah pokoknya semua semua. yang ada di tombol situ pencet Iya. aja dah. Pokoknya gratis kok. Iya, Gratis kok. gratis. Kita nggak bisa dibayar ya subscribe gitu. Ya? Enggak kok. Oke, kita terima kasih lagi sekali lagi. Sampai jumpa di selanjutnya ya guys. Bye bye. Nah.